Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai 18. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Ini yang datang kebenaran firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Judul kebenaran firman Allah saya berikan kepada kita di saat ini adalah ketika Tuhan terasa jauh. Di dalam situasi COVID-19 ini, ada banyak hal gejolak yang ditimbulkan pandemi tersebut. Ada banyak masalah yang akan terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ada banyak persoalan yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang kehilangan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Di dalam situasi seperti sekarang ini, mungkin ada banyak orang yang mengajukan suatu pertanyaan. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan meninggalkan umatnya? Mengapa Tuhan sangat terasa jauh di situasi-situasi seperti ini? Bahkan sebagian orang akan mengatakan Tuhan tidak ada. Mengapa demikian? Karena mereka melihat seolah-olah Tuhan tidak campur tangan di dalam situasi yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap jemaat Tuhan pasti tidak ingin mengalami masa-masa jauh di mana mereka merasakan Tuhan sangat jauh, di mana ia merasakan Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa-doanya. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun di antara kita jemaat yang ingin mengalami hal-hal seperti ini. Pada saat kita merasa Tuhan itu sangat jauh, pada saat kita merasa Tuhan itu meninggalkan umatnya, meninggalkan orang-orang percaya dari hadapannya, apa seharusnya yang harus kita lakukan? Apa seharusnya yang harus kita perbuat? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-11 sampai 18, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, ketika kita merasakan seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan umatnya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap percaya kepada Allah. Dalam situasi apapun, di dalam situasi yang tidak menentu, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar
bagi umatnya. Berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sangat bertentangan dengan sikap Raja Ahaz beserta rakyatnya pada saat itu, di mana ada ancaman peperangan pada saat itu, ada ancaman kelaparan, ada ancaman pembunuhan, ada ancaman penderitaan. Di dalam situasi seperti ini, sikap yang ditunjukkan oleh Raja Ahaz beserta rakyatnya adalah ketakutan. Mereka seperti pohon yang terombang-ambing ke sana kemari kian kemari. Mereka tidak memiliki pendirian yang tetap. Bahkan mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya tetap konsisten memberitakan kebenaran firman Allah. Dan Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yesaya demikian, apa yang mereka takuti, jangan kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Artinya apa? Meskipun ada ancaman peperangan dari bangsa lain, ada ancaman pemusnahan dari bangsa lain, Tuhan mengatakan jangan takut. Tenanglah, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berlutut mengandalkan Tuhan. Dan kemudian dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Hanya dialah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan yang ajaib itu bagi mereka, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, apabila kita melihat ancaman peperangan ini, Bapak Ibu, sungguh membuat hati kita memang ketakutan. Sungguh membuat kita tidak berdaya. Tetapi di dalam situasi ini, Nabi Yesaya ingin menekankan, siapa yang percaya, siapa yang tetap setia kepada Tuhan, siapa yang tetap melakukan perintah Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Maka ia akan mendapatkan jalan keluar, maka ia akan mendapatkan kelegaan. Ini yang hendak ditekankan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sesungguhnya di saat-saat seperti ini kepercayaan kita sedang diuji. Siapakah yang tetap percaya di dalam situasi seperti ini akan Tuhan lihat. Siapa yang tetap percaya menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka di situasi seperti ini orang-orang percaya kepada Tuhan akan ditampi. Orang-orang percaya kepada Tuhan akan dimurnikan. Maka disinilah akan ketahuan siapa kita sebenarnya. Apakah kita tetap menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap di dalam situasi ini, di rumah kita masing-masing, masih tetap berdoa, masih tetap membaca firman Tuhan dan merenungkannya? Apakah kita tetap mengikuti ibadah-ibadah online yang ditentukan kepada kita, yang sudah ditetapkan? Atau malah dengan sebaliknya kita mengatakan, syukur kami tidak ibadah, puji Tuhan kami bisa happy-happy. Kita melupakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, di dalam situasi seperti ini, Tuhan merindukan kita tetap dan berharap kepadanya, tetap percaya dan berharap kepadanya. Tuhan rindu iman kita tidak menjadi goyah. Tuhan rindu iman kita tidak menjadi gugur. Ini yang Tuhan rindukan dari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita tetap tinggal tenang. Tuhan ingin tetap kita berlutut di dalam hadirat Tuhan. Karena dengan tinggal tenang terdapat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Nabi Yesaya
mengatakan bahwa persepakatan yang terjadi antara dua bangsa untuk memusnahkan kaum Yehuda pada saat itu bukanlah ancaman yang sebenarnya. Artinya apa? Peperangan yang akan mereka melihat di depan bukanlah ancaman yang sesungguhnya. Bukan, Bapak Ibu. Sama. Pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukanlah ancaman yang sesungguhnya. Bukan itu ancaman yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Bukan COVID-19. Bukan itu ancaman yang sesungguhnya. Tetapi ancaman yang sebenarnya adalah dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Apa dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini? Kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Mungkin bagi sebagian orang berpikiran seolah-olah pemerintah tidak melakukan apapun. Tetapi apabila saya melihat secara pribadi, pemerintah kita, baik presiden, baik beserta kabinetnya, gubernur, wali kota, dan yang lain-lainnya, semua sudah bekerja sama, bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi rakyatnya. Artinya apa? Mari kita dukung pemerintah kita untuk tetap mereka melakukan yang terbaik. Kita doakan supaya supaya Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat melindungi segenap rakyat Indonesia dan kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada pemerintah. Amin. Yang kemudian, dampak apa yang diakibatkan oleh pandemi ini? Dampak yang kemudian adalah kehilangan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Kita tidak lagi peduli dengan masyarakat sekitar. Kita tidak lagi peduli dengan jemaat, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak peduli lagi dengan tetangga kita. Padahal sebenarnya tetangga kita butuh uluran tangan kita. Yang kemudian, dampak apa yang diakibatkan oleh pandemi ini? Kehilangan mata pencaharian. Ada banyak PHK terjadi saat ini. Ada banyak orang yang dipecat. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga tidak ada lagi sumber pemasukan bagi mereka. Maka terjadilah kelaparan di mana-mana. Dampak apa lagi Bapak Ibu? Kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang paling parah. Apabila kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, apalagi yang bisa kita lakukan? Apalagi yang bisa kita perbuat? Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita tetap percaya. Seperti umat Tuhan pada saat itu, mereka kehilangan kepercayaan. Maka Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam situasi seperti ini. Di dalam situasi seperti ini, satu hal yang harus kita ketahui adalah sesungguhnya Tuhan Allah kita, Dialah yang menentukan dan menguasai segala situasi. Tuhan yang menentukan semuanya, Dia yang menguasai situasi. Maka percaya dan bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang harus kita percayai, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu, hormatilah kekudusan Allah. Hormatilah kekudusan Tuhan. Dia akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi kita. Saya percaya kita akan terhindar dari pandemi ini beserta dampaknya apabila kita tetap datang di hadirat Tuhan, berlutut meminta pertolongan Tuhan, minta kekuatan supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kemudian yang kedua, yang harus kita pelajari
dari Yesaya ini adalah ketika kita merasa Tuhan itu jauh. Yang kedua adalah teruslah menantikan Tuhan. Di ayat 17 dikatakan demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sebagai pernyataan murkanya, Tuhan sementara waktu menyembunyikan wajahnya, menghentikan seruannya melalui Nabi Yesaya, tidak memberikan petunjuk apapun. Tetapi satu hal yang harus kita percaya adalah meskipun demikian, sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terombang-ambing. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya lontang-lantung ke sana kemari. Tuhan selalu melihat, matanya selalu tertuju kepada umatnya untuk memelihara kehidupan umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berantakan. Hanya yang perlu kita ketahui, terkadang Tuhan mendidik kita supaya iman kita dewasa. Tuhan membiarkan pencobaan itu. Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Tuhan seolah-olah jauh. Tetapi sebenarnya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Matanya selalu tertuju kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita merasa Tuhan itu jauh, hal yang harus kita lakukan adalah teruslah menantikan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang terus menantikan dan berharap kepada Tuhan akan melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa turun menaungi dan menolong umatnya, memberikan kelegaan kepada umatnya. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Saya katakan kepada kita saat ini, sangat mudah bagi kita untuk menantikan Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk menyembah Allah pada saat semuanya dalam keadaan baik. Betul? Keluarga baik-baik, mata pencaharian lancar, diberkati Tuhan terus. Teman-teman kita banyak, enak, dan yang lain-lain. Sangat mudah menyembah Tuhan pada saat-saat seperti ini. Tetapi kenyataannya keadaan tidak selalu menyenangkan. Bagaimanapun keadaan kita, terkadang itu tidak menyenangkan. Nah, artinya bagaimana kita menyembah Tuhan pada saat yang tidak menyenangkan tersebut? Bagaimana kita menantikan Tuhan pada saat keadaan yang tidak baik itu? Bagaimana? Bagaimana kita menyembah Tuhan pada saat situasi yang tidak menyenangkan ini? Terkadang kita mengatakan di dalam situasi seperti ini, saya menyembah Tuhan, aku tidak merasakan apapun. Ada banyak orang percaya yang mengatakan seperti ini. Tetapi tahukah Bapak Ibu, itu hanya sebagai perasaan saja. Tingkat penyembahan terdalam kepada Allah adalah memuji Allah meski menderita, mengucap syukur pada saat pencobaan, mengasihi Dia ketika Allah terasa jauh, menantikan Dia ketika Allah terasa jauh. Jadi, setiap hubungan, betapapun akrabnya hubungan tersebut, pasti memiliki saat-saat terasa jauh. Pasti memiliki saat-saat kita tidak merasa dekat. Ini juga berlaku kepada kita Bapak Ibu. Terkadang kita merasakan demikian hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi itu hanya perasaan saja. Kesalahan yang paling umum dilakukan oleh orang-orang percaya saat ini adalah mencari suatu perasaan, bukan mencari Allah. Mencari suatu perasaan, bukan mencari Allah.
ketika kita mencari suatu perasaan dan ketika kita mengalami hal tersebut, maka kita menyimpulkan bahwa kita telah menyembah Tuhan. Kalau saya katakan tidak. Sering sekali Allah menyingkirkan perasaan-perasaan kita supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada perasaan tersebut. Mencari suatu perasaan, bahkan perasaan dekat sekalipun dengan Kristus, bukanlah penyembahan. Bukan. Kemahadiran Allah dan perwujudan kehadirannya adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, kemahadiran Allah adalah fakta. Di mana kita menyembah, Tuhan selalu ada. Artinya apa? Sembah Dia. Ketika kita datang, bukan datang untuk mencari perasaan, tetapi datang untuk menyembah Tuhan. Ketika kita datang menyembah Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kemudian, fakta yang lain adalah itu merupakan suatu pengalaman. Allah selalu ada, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dan kehadirannya terlalu dahsyat apabila diukur dari perasaan atau emosi kita. Terkadang Tuhan menyingkirkan perasaan-perasaan itu supaya kita tidak tergantung kepada perasaan itu, supaya kita fokus. Saya ini datang untuk menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi meskipun kita merasakan seolah-olah di dalam penyembahan kita Tuhan itu jauh, teruslah menantikan Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Yang kemudian, yang ketiga adalah keluarga kita harus menjadi tanda dan alamat. Harus menjadi tanda dan alamat. Di ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Di dalam pandemi ini, keluarga kita harus menjadi tanda dan alamat, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Sama seperti Nabi Yesaya beserta anak-anaknya, mereka menjadi tanda yang ajaib, menjadi petunjuk yang ajaib bagi umat itu, menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang yang melihatnya. Di ayat 3 dari pasal ini dikatakan demikian. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-Shalal Hasbaz. Tuhan memberikan petunjuk kepada Nabi Yesaya untuk menamai anaknya Maher-Shalal Hasbaz. Apa sih arti dari Maher-Shalal Hasbaz ini, Bapak Ibu? Artinya adalah jarahan segera, rampasan cepat. Ini arti dari Maher-Shalal Hasbaz ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Tuhan berfirman untuk menamai anaknya demikian, maka nama ini ditulis di lolo batu yang besar dan huruf-huruf yang besar dan mudah dibaca oleh orang-orang yang melihatnya. Maka ini menjadi surat yang terbuka bagi mereka. Ini menjadi petunjuk bagi mereka. Nama anaknya Nabi Yesaya ini menjadi petunjuk yang seperti apa? Menjadi petunjuk bahwa Damsyik dan Samaria yang mengancam mereka untuk memusnahkan mereka akan dijara oleh kerajaan Asyur, akan dikepung oleh Asyur, sehingga Yehuda terluput dari ancaman peperangan itu. Jadi dapat dipastikan keruntuhan musuh-musuh Yehuda merupakan campur tangan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah
keluarga kita menjadi tanda dan alamat. Biarlah di dalam situasi pandemi ini keluarga kita menjadi tanda yang ajaib. Artinya apa? Jadilah menjadi orang yang dapat memberikan kelegaan bagi tetangga kita, memberikan jalan keluar kepada mereka. Karena kenapa? Ada banyak orang yang kesulitan saat ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan segalanya. Bahkan untuk makan pun mereka tidak mampu. Maka di dalam situasi seperti inilah kita sebagai orang-orang percaya dituntut menjadi tanda dan alamat yang ajaib. Menyalurkan apa yang kita punya kepada tetangga kita. Menyalurkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang akan mengatakan, di sana loh, ada orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka meskipun dalam situasi sulit, tetap menolong orang-orang yang menderita. Menjadi tanda dan alamat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam situasi seperti ini, ada banyak orang-orang yang stres. Ada banyak orang-orang yang tidak dapat berpikir panjang, sehingga mereka merampok dan yang lain-lain. Ada banyak. Artinya apa? Kehadiran kita di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar kepada mereka, untuk memberikan pandangan-pandangan yang baik, untuk memberikan masukan-masukan yang baik, supaya mereka tetap ada di dalam kontrol, tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Sehingga kita dicari oleh banyak orang. Di sana loh, nasihat-nasihatnya meneguhkan hati. Nasihat-nasihatnya menghindarkan kita dari perbuatan jahat. Nasihat-nasihatnya mengarahkan kita kepada hal yang benar. Sehingga keluarga kita menjadi tanda dan alamat. Itu loh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun di dalam situasi sulit, mereka membagi waktunya kepada orang-orang. Mereka memberikan hidupnya kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang tidak mampu melakukan apapun. Tanda dan alamat yang ajaib. Bahkan bukan hanya seperti ini. Karena anak-anak Nabi Yesaya menjadi tanda dan yang ajaib yang dipakai oleh Tuhan. Kita pun harus menjadi tanda yang ajaib. Ketika ada orang sakit, kita menumpangkan tangan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mereka sembuh. Ketika ada orang yang stres, kita berikan jalan keluar kepada mereka. Ketika ada orang seolah-olah yang tidak mampu lagi, kita dapat memberikan masukan-masukan yang baik. Maka keluarga kita menjadi tanda dan alamat. Amin, Bapak Ibu. Jadilah kita menjadi tanda dan alamat di dalam situasi seperti ini. Jadilah keluarga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam situasi pandemi ini. Jadilah menjadi orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan, berlutut di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan terdapat kekuatan yang baru. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah ada jalan keluar. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah ada pertolongan. Ketika pertolongan itu datangnya dari Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pertolongan tersebut sempurna adanya. Amin. Pertolongan itu tidak pernah mengecewakan. Pertolongan itu tidak pernah membuat kita kecewa. Tapi pertolongan itu membuat kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Pertolongan itu membuat kita melihat bahwa Tuhan ternyata memberkati umatnya. Bahwa Tuhan ternyata senantiasa selalu ada di tengah-tengah umatnya. Maka dari itu, jadilah tanda dan alamat yang ajaib di situasi pandemi COVID-19 ini. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang kepercayaan kita. Jangan hilang kebergantungan kita kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang menampi kita. Jadi mari kita belajar dari situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan pada saat itu. Apabila mereka diombang-ambing oleh keadaan tidak menentu, oleh karena situasi ancaman peperangan. Sama saat ini
Kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Tetapi disinilah kita diuji, ditampi. Masihkah kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan? Saya berharap kita terus ada di dalam hadirat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin.